dengan gagah berani sedang live nyiram air. Bagaimana kemudian menggambarkan bahwa ya begitulah Sok Munarman. Dia orang yang gagah berani, yang hebat, yang perkasa, yang gak mungkin ada air mata keluar di matanya. Tapi kemudian image itu hari ini luluh lantah, tumbang dengan nangisnya Munarman di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, tidak membayangkan sedikit pun orang seperti Munarman itu menangis karena image yang selalu dia citrakan di masyarakat bahwa dirinya orang hebat, orang kuat, orang gagah berani, orang perkasa. Tetapi hari ini sedang ramai diberitakan di media-media bahwa dia itu nangis di pengadilan. Kayak sebelum saya masuk ke sana, ingatkah dulu ketika beliau, Bapak Munarman yang terhormat ini, sedang diwawancarai oleh TV One. Kemudian dia menyiram air kepada orang yang sudah tua karena pendapatnya berbeda dengan pendapat Munarman. Dengan gagah berani sedang live nyiram air. Bagaimana kemudian menggambarkan bahwa ya begitulah Sok Munarman. Dia orang yang gagah berani, yang hebat, yang perkasa, yang gak mungkin ada air mata keluar di matanya. Tapi kemudian image itu hari ini luluh lantah, tumbang dengan nangisnya Munarman di pengadilan. Oke, sebelum saya masuk, mari kita lihat isakan tangis Munarman di pengadilan. Kita lihat ya. Majelis Hakim yang mulia, untuk yang terhormat, penasihat hukum, tim penasihat hukum yang bersangkutan. Alhamdulillah, proses sidang yang terlaksana telah menjadi selama 8 bulan. Saya dizalimi penangkapan yang sana menang dengan tuduhan yang tidak rekayasa. Melalui kes itu dikait-kaitkan dengan peristiwa pidana pihak lain yang atas dengan fasilitas dari saya. Semoga semua yang telah memfitnah saya melalui berbagai rekayasa yang sistematis tersebut mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa ni'mal nasir. Awal membaca eksepsinya terdengar seperti terpisah, apakah beliau sempat Ya, beliau sedih karena kezaliman ini luar biasa. Bahkan tadi beliau sempat mengatakan bahwa kenapa nggak sekalian aja beliau dituduh yang terlibat dalam pembunuhan Fir'aun. Kenapa nggak sekalian juga beliau terlibat di dugaan-dugaan membuat keringnya laut mati segala macam itu. Berarti sekalian menangis ya gitu ya Pak? Iya, beliau sedih kok sebegitunya gitu kan untuk membungkam beliau gitu. Itu yang kalau selevel beliau aja seperti itu, gimana yang lainnya? Itu bentuk kesedihan beliau terhadap penegakan hukum yang sangat jauh dari nilai keadilan, terutama terhadap beliau. Oke, itu bro, isak tangis Munarman. Dan Aji Sianwar membenarkan bahwa ya Munarman sedih sekalian aja. Kemudian dikaitkan dengan pembunuhan Fir'aun dan sebagainya. Biasa mereka memakai ayat wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kan itu kan ya itulah ayat itu yang selalu diungkapkan ke depan publik. Jadi poinnya satu saya kira. Jadi jangan merasa gagah Anda punya diri itu, punya mulut itu, punya tangan itu, jangan merasa sok gagah. Jangan merasa sok gagah. Di depan hukum, di depan pengadilan, ketika masuk penjara kan tumbang juga lu. Kan nangis juga Anda. Akhirnya ya masyarakat bisa menilai sama-sama. Ya dia kan sebagai sekjen ya kalau nggak salah. Organisasi yang sudah dibubarkan tuh, Front Pembela Islam. Sekjennya sudah seperti ini, ya apalagi yang lain. Jadi jangan suka gagah-gagahan. Kan banyak kan yang suka gagah-gagahan, sok merasa bahwa ya tidak takut apapun. Ya, tidak takut apapun.
Dan satu, dia mengatakan mudah-mudahan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi saya ya nggak apa-apa sih. Ya mungkin Anda merasa bahwa Anda selama ini merasa benar dengan apa yang Anda lakukan, benar di dunia wal akhirat. Tapi dengan jejak Anda yang saya kira masyarakat bisa menilai sama-sama. Bagaimana Anda ketika bersikap, ketika Anda mengeluarkan pendapat jauh dari nilai-nilai ukhrawi, banyak jauhnya Anda tuh. Ya, jangan kemudian seolah dibungkus oleh ayat, seolah kemudian Allah akan menghukum orang yang katakan ingin mengadili Anda. Jadi seolah Anda itu berteman dekat dengan Allah, yang Allah bisa Anda perintahkan seenaknya. Jadi kadang-kadang saya berpikir juga, kenapa ada orang-orang yang selalu mengeluarkan untayan buruk, mengajukan kepada Allah untuk sesuatu yang buruk. Aneh juga saya, karena di dalam cerita Nabi Muhammad, sejarahnya saya belum menemukan sih beliau mengeluarkan berdoa dengan doanya itu buruk kepada kaumnya. Ya kecuali kan Nabi Nuh, Nabi Lut misal. Ya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad memang ketika ada orang ya yang tidak mau, yang menolak ajakannya, langsung nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu berdoa kepada Allah agar mengazab, agar mengutuk masyarakat yang tidak mau ikut ajarannya. Ya, memang iya. Tetapi Nabi Muhammad itu ya tidak seperti itu beliau. Saya pernah ungkapkan ini, tapi perlu saya ungkapkan lagi agar kalimat ini akan selalu saya ulang, agar ingat ya, agar ingat dan agar menjadi pelajaran dan catatan penting bahwa ya laku Muhammad itu tidak seperti apa yang digambarkan oleh Munarman dan kawan-kawan, seolah sangat menyeramkan. Allah itu tidak seperti yang digambarkan oleh Munarman dan kawan-kawan yang seolah sangat menyeramkan, azablah dan sebagainya. Enggak seperti itu ya, enggak seperti itu. Misal ketika Nabi Muhammad, saya pernah bacakan nih, coba saya bacakan lagi ya. Nabi Muhammad itu bermaksud untuk berhijrah ke Thaif, lebih tepatnya ke Bani Thaqif. Di dalam berjanji diabadikan, wa ma ta'ifa yad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kiroh wa agrahu bihi sufaha wal abida fasabuhu bi alsinatim badiyah wa ramahu bil hijarati hatta hudibat bidima ina'lah. Summa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah tahazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadawil asobiyah. Lanjutkanlah. Itu salah satu kisah dalam berjanji yang menggambarkan Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad ingin bermaksud untuk berdakwah ke Thaif, ke Bani Thaqif khususnya ya, ke Madinah. Berangkatlah beliau. Kemudian wa ma ta'ifa yad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kiroh, tetapi Nabi Muhammad tidak diterima dengan baik oleh penduduk di sana. Wa agrahu bihi supaha awal abida pasabbuhu bi alsinatim badiyah. Bahkan Nabi Muhammad selain tidak diterima dengan baik, beliau dicaci maki, dikata-katai tukang sihir lah, dukun lah, pembawa ajaran sesat lah dan sebagainya. Wah, dikata-katai pokoknya Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad ya bermaksud untuk pulang, karena bukan hanya tidak menerima, tapi justru mencaci maki orang-orang Thaif ketika Nabi Muhammad datang. Akhirnya Nabi Muhammad bermaksud untuk pulang ke Makkah. Ya. Pas ketika mau pulang ke Makkah, ya, waramahu bil hijarati hatta hudibat bidima'ina'lah. Nabi Muhammad sampai dilempari batu oleh orang-orang Thaif, oleh Bani Thaqif tuh. Santai saja Nabi Muhammad.
kalem Nabi Muhammad tuh, berlumuran darah kakinya Nabi Muhammad. Sampai-sampai yang marah itu bukan Nabi Muhammad, tetapi malakul jibal, malaikat penjaga gunung yang marah. Nanya tuh malakul jibal, fasalahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadawil asabiyah. Malaikat penjaga gunung itu sampai nanya kepada Nabi Muhammad, baginda Nabi, cobalah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya melemparkan gunung ya ke orang-orang Taif itu yang sudah mencaci maki, merendahkan, bahkan melempari batu. Cobalah tegas seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa, ya. Wah, pokoknya seperti nabi-nabi sebelum ente, sebelum Anda, Kanjeng Nabi, berdoalah tegas. Ya kita tahu kan Nabi Nuh, beliau ketika berdakwah ke umatnya dan tidak banyak yang mengikuti, akhirnya Nabi Nuh berdoa, datanglah banjir bandang. Kan itu ya. Cobalah tegas seperti nabi-nabi sebelum engkau. Tapi Nabi Muhammad enggak. Saya diutus bukan untuk menghancurkan, tetapi saya diutus untuk berdakwah, mengajak. Manakala umat itu tidak mau ajakan saya, itu enggak jadi soal, ya. Boleh jadi nanti anak cucunya yang mengikuti ajaran saya. Poinnya adalah Nabi Muhammad hanya mengajak. Kemudian orang itu mau ikut ajakan Nabi Muhammad atau tidak bukan urusan saya. Itu Allah yang menentukan. Rahman Rahimnya Allah yang akan kemudian menentukan. Dan di sini kemudian kita harus sadar sama-sama. Jangankan kemudian kita, pangkat Nabi Muhammad itu tidak bisa merubah seseorang, nggak bisa. Loh, Anda mau ngatur-ngatur Allah untuk mengazab? Pertanyaan saya, Anda umat Nabi Muhammad atau bukan? Munarman, Anda umat Nabi Muhammad atau bukan? Kalau umat Nabi Muhammad, jelas saya kira tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk berdoa yang buruk-buruk, menurunkan azab. Tidak. Tapi ya nggak tahu ente umat Nabi Muhammad atau bukan. Kalau umat Nabi Muhammad, saya belum menemukan cerita Nabi Muhammad berdoa secara benar-benar untuk mengazab seseorang. Kecuali Anda bukan umat Nabi Muhammad, ya silakan, terserah. Karena Anda kan ngakunya Islam, kemudian sikap Anda jauh daripada nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi, maka ini yang perlu saya kabarkan. Itu. Oke, itu saudara. Jadi jangan gagah-gagahan, jangan merasa paling seolah saya paling hebat, paling kuat, paling gagah. Enggak. Sebetulnya saya kurang percaya juga kemudian ketika Munarman itu nangis. Ternyata nangis, Ishak tangis, saudara. Lemah kan? Jadi nggak boleh gagah-gagahan. Satu kali lagi, kenapa saya tidak percaya? Karena citra yang selama ini diberikan oleh Munarman kepada kehadapan masyarakat seolah paling hebat, paling gagah, paling berani, ya kan itu. Akhirnya nangis. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.